Shalom, senang kembali dapat jumpa dengan saudara dalam program ini. Sekiranya program ini dapat memberkati, mengubahkan, memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya program ini bukanlah program sebuah kebetulan bagi perjalanan seluruh aktivitas kehidupan kita dimanapun kita berada. Saya yakin karena Tuhan selalu berkarya dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita rasakan. Tapi sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita sekalian sama-sama kita memohon Tuhan, memohon Roh Kudus, agar Roh Kudus memimpin, menuntun, sehingga kita yang tidak mengerti, dibuatnya mengerti. Kita yang tidak paham mungkin selama ini, banyak hal yang tidak kita pahami. Oleh karena Roh Kudus berkarya, kita akhirnya ikut dan dapat memahaminya. Dan biar kiranya firman yang sedia saya sampaikan sungguh-sungguh dapat mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menolong, menjadikan sebuah landasan untuk kita terbang tinggi lebih jauh, menikmati segala karya dan berkat Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita sama-sama kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami tunduk di hadapan hadirat kudus-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih buat kesempatan yang berbahagia ini. Engkau beri bagi setiap kami, baik bagi hamba-Mu maupun bagi setiap pendengar. Biar kiranya di kesempatan ini Tuhan berkarya bagi kami, sehingga lewat firman Tuhan yang sedia hamba-Mu sampaikan, yang lemah sekiranya boleh dikuatkan, yang susah sekiranya boleh dihibur, bahkan yang sakit memperoleh jamahan, kesembuhan, mujizat, keajaiban Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang selama ini bingung, membuat Tuhan oleh firman-Mu menjadi tidak bingung lagi. Hamba berdoa secara khusus buat hamba-Mu. Sebelum hamba menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, hamba memohon Tuhan, kuasailah lidah bibir mulut hamba-Mu, kuasailah hati dan pikiran hamba-Mu, kuasailah seluruh roh, jiwa, dan tubuh hamba-Mu, agar supaya di saat hamba-Mu menyampaikan firman ini, bukan didasari atas perasaan manusia, pikiran akal manusia, tetapi biar roh yang berperan secara utuh, keseluruhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhir, firman ini disampaikan, Roh Kudus yang mengendalikan, sehingga hamba-Mu pun diberkati, umat-Mu diberkati oleh firman-Mu, sama-sama kami diberkati, sehingga kehidupan kami sama-sama menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi contoh, bahkan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji namamu. Hati kami terbuka untuk dengar firman-Mu. Telinga kami bersedia untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, di kesempatan yang sangat spesial ini, saya awali dengan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-9, maafkan saya, Markus pasalnya yang ke-9. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Bunyi firman Tuhan demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam terjemahan bahasa hari-hari, saya coba membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, kurang lebih memiliki pengertian yang sama, tapi ini lebih mudah kita pahami. Dalam terjemahan bahasa hari-hari, dikatakan seperti ini dalam Markus pasal yang 9 ayat 23. Apa katamu? Kalau Bapak dapat, jawab Yesus, segalanya
dapat asal orang percaya. Sekali lagi, segalanya dapat asal orang percaya. Firman Tuhan ini kalau dalam ayat yang sudah kita sangat famili dengan kita, sudah sangat kita dekat dengan kita, ayat ini memberikan pengertian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita sebagai orang yang mengikut Kristus, sebagai orang yang melayani Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Ada kadang-kadang ada kalanya dalam perjalanan kehidupan kita, kita menemukan sesuatu yang sulit kita terima, yang sulit kita mengerti. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah saya orang percaya? Bukankah saya ini anak Tuhan? Bukankah saya melayani Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Rasanya juga sulit untuk keluar dari persoalan yang memang mungkin tidak pernah terlintas sebelumnya dalam alam pikiran kita. Oleh sebab itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan judul firman Tuhan di hari yang berbahagia ini adalah menghadapi masa-masa yang sulit. Sekali lagi, ada saat-saat tertentu di mana kita ada masa-masa yang sulit yang terkadang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba masa itu datang menghampiri kita. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, memang seperti firman Tuhan berkata, terkadang kita dibawa Tuhan ke padang rumput yang hijau, tapi ke mata air yang tenang juga dia bawa kita. Tapi jangan lupa, untuk menuju ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang, terkadang kita harus melewati lembah-lembah yang gelap. Nah, di saat kita menghadapi lembah yang gelap, di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang secara akal kita, kadang-kadang ada orang-orang tertentu berkata, ya sudah selesai, saya nggak sanggup lagi, saya nggak bisa lagi. Tapi bukankah firman Tuhan ini berkata, yang baru kita baca, kalau kita orang percaya, bukankah bagi Tuhan tidaklah mustahil? Bukankah bagi orang yang percaya tidaklah mustahil? Tuhan yang menolong Elia, Tuhan yang menolong Elisa ketika Elisa dan Elia menghadapi tantangan persoalan. Tuhan itu juga Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, dan kuasa itu juga yang sampai hari ini, yang saya yakini, yang saya alami, kuasa itu masih bekerja bagi kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, poin-poin apa, kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita upayakan di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit, atau di dalam kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Sebab situasi yang tidak menyenangkan, cuma dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita kalah. Yang kedua, kita menang. Dan percayalah, saya dan saudara bukan ditakdirkan untuk kalah. Bukan ditakdirkan untuk menyerah. Kita justru karena Yesus ada dalam kehidupan kita, dan kita berada di dalam Yesus, kita ditakdirkan untuk menang. Cuma kiat-kiatnya yang harus kita imani. Kiat-kiatnya yang harus kita laksanakan. Upaya-upaya yang harus kita tempuh. Kita harus punya upaya dan usaha. Ada banyak orang mau menikmati mujizat, tapi tidak mau berdoa. Mau menikmati mujizat, tapi tidak mau baca firman. Mau menikmati mujizat, tapi tidak mau memuji, tidak mau menyembah Tuhan. Mau menikmati mujizat, tapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ini suatu kekeliruan. Nah, inilah poin-poin yang saya mau bagikan buat kita sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Saya percaya program ini bukan kebetulan bagi saudara. Bagi saudara yang sedang menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, bagi saudara yang sedang bergumul, sedang bertarung, sedang menghadapi berbagai bentuk beban, saya percaya Anda tepat menyaksikan program ini, karena program ini memberkati hidupmu. Program ini mengubahkan hidupmu. Saya percaya, dan apa yang saya sampaikan ini juga yang saya alami dalam kehidupan saya. Poin yang pertama, bagaimana
kita menghadapi masa-masa sulit. Poin-poin apa yang harus kita perbuat? Banyak orang mulai menyerah, kebingungan. Dia tidak tahu harus buat apa. Dia tidak mengerti harus buat apa. Mari, yang pertama yang saya kutip dalam kitab Satu Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke 29 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita semua. Satu Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala melebihi orang Israel, orang Mesir. Sekali lagi, hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi poin yang pertama, tak kala kita sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak, berbagai tekanan datang, berbagai persoalan menimpa kita, berbagai hal yang kita butuhkan seakan-akan seperti jauh dari kehidupan kita. Poin yang pertama, mari kita minta hikmat Tuhan. Salomo di dalam memimpin bangsa yang cukup besar, di dalam menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Bukankah hari-hari ini kita menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, yang sulit kita pahami, yang sulit kita menemukan jalan keluar? Tentunya kita membutuhkan hikmat Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, saudara yang sedang menyaksikan program ini, hikmat Tuhan mendatangkan sesuatu yang terkadang di luar jangkauan kita. Ada banyak hal yang akhirnya kita temukan. Ada banyak hal yang akhirnya kita jumpai di dalam hidup kita. Akhirnya kita mendapatkan jalan keluar. Akhirnya kita menemukan solusi. Karena kita berdoa. Karena kita memohon. Karena kita meminta kepada Tuhan. Karuniakan aku hikmat ya Tuhan. Salomo dikaruniakan hikmat sama Tuhan. Salomo berdoa. Tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta yang lain-lain. Dia meminta hikmat Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Serba sulit, serba susah. Tapi percaya sebagai anak Tuhan. Seperti yang tertera dalam Markus pasal yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-23. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita ditakdirkan untuk menang. Kita ditakdirkan untuk berhasil. Kita ditakdirkan untuk sembuh, pulih, sukses. Kita ditakdirkan untuk menikmati rancangan-rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita minta hikmat sama Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan menyerah dengan situasimu. Jangan menyerah dengan kondisi-kondisi yang menekan, mengancam, bahkan mengintimidasi hidupmu. Jangan menyerah, tapi mohonlah hikmat sama Tuhan. Mohonlah kuasa Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat bagaimana memperoleh jalan keluar, bagaimana memperoleh solusi, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengusahakannya supaya semuanya tertangani, supaya semuanya terselesaikan dengan baik, terselesaikan dengan benar. Tentu hikmat kita perlukan. Hari-hari ini hikmat kita sangat butuhkan. Saudara, mari kita lihat. Ada banyak kesaksian demi kesaksian yang terkadang muncul, yang terkadang keluar dari mulut-mulut orang yang percaya kepada Yesus, yang akhirnya yang tadinya sudah buntu, yang tadinya sudah tidak mungkin. Ada banyak dokter bilang rasanya sudah mustahil. Tapi kadang cuma dengan sentuhan, cuma dengan sebuah upaya yang sederhana, tapi semua bersumber dari Tuhan. Akhirnya dia menemukan jalan keluarnya. Akhirnya dia menemukan sesuatu keajaiban yang terjadi bagi dia. Jadi poin yang pertama, di saat kita sedang ada dalam lembah,
di saat kita sedang ada dalam situasi yang sulit. Kita percaya, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, karuniakan hikmat untuk aku bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Karuniakan aku hikmat supaya aku bisa terlepas dari beban yang begitu berat, begitu menekan kehidupan saya. Tuhan, berikan aku hikmat supaya saya bisa tangani berbagai hal dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga. Mungkin saudara sebagai kepala rumah tangga, mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, mungkin saudara sebagai anak-anak yang punya beban ikut berkontribusi membantu kedua orang tuamu. Engkau minta hikmat sama Tuhan. Sehingga akhirnya di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, engkau keluar sebagai pemenang, engkau tampil sebagai pemenang, dan akhirnya mujizat-mujizat dinyatakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Poin yang kedua, yang pertama, kita bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang kedua, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yosua pasal 2, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan memang ditakdirkan untuk saya dan saudara nikmati. Tetapi kenapa banyak orang menyerah? Kenapa banyak orang putus asa di tengah jalan? Karena dia tidak hati-hati. Yang kedua, firman Tuhan berkata, di saat kita sedang menghadapi tekanan, di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit, jangan lupa bertindak hati-hati. Harus hati-hati dengan ucapanmu. Ada banyak orang terlalu mudah mengucapkan kata-kata yang melemahkan imannya, yang membuat sebenarnya tidak perlu kalimat itu keluar dari mulutnya, dan itu jadi senjata yang memakan dirinya sendiri. Saudara, poin yang kedua, yang pertama bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan, yang kedua kita harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata-kata. Karena kata-kata kita ikut mempengaruhi iman kita. Kata-kata kita ikut mempengaruhi mental kita. Kata-kata kita ikut mempengaruhi semangat juang kita. Jangan pernah berkata, ya sudah takdir mungkin. Kita memang ditakdirkan untuk menang. Kita memang ditakdirkan untuk menikmati mujizat demi mujizat. Kalaupun Tuhan mengizinkan pergumulan kita hadapi, itu sebuah hal yang menyenangkan bagi kita, di mana Dia mau menyatakan kasih-Nya. Dia mau menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Saudara, dalam terjemahan bahasa hari-hari, saya bacakan untuk kita sekalian. Lebih menarik kalimat-kalimat yang kita jumpai di dalamnya. Dalam Yosua pasal 1, ayat yang ke-7 berkata, sampai 8, hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa, hambaku itu kepadamu. Jangan lalai sedikit pun, maka kau akan berhasil. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan engkau akan berhasil. Kemakmuran, keberhasilan itu jadi bagian kita. Makanya jangan putus asa, jangan menyerah. Berdoa, minta belas kasihan Tuhan.
Sebagaimana Tuhan yang Yosua sembah sanggup menyelamatkan bangsa yang besar yang dia pimpin. Dia menyeberangkan bangsa itu dari sungai yang rasanya sulit. Terkadang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menimpa kita, rasanya kita sulit keluar, rasanya kita sulit terlepas. Tapi dengar baik, ini kabar baik buat saudara dan buat kita sekalian. Tuhan kita yang kita sembah adalah yang Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata, catatan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Pendengar yang diberkati Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Mari kita imani firman ini. Imani. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kuasa yang membela, menolong Yosua. Kuasa yang menghampiri Yosua, yang menuntun Yosua, yang memimpin Yosua untuk mencapai target-target yang diharapkan. Akhirnya target-target itu tercapai hanya karena dia berhati-hati. Dalam terjemahan bahasa hari-hari lebih menarik. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan. Jangan merenungkan yang lain di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Jangan ingat masa lalu yang pernah gagal. Jangan ingat masa lalu yang pernah membuat engkau kecewa. Nggak perlu, nggak penting. Engkau harus ingat firman Tuhan. Tuhan tidak mengecewakan hidupmu. Tuhan tidak membiarkan hidupmu menderita. Tuhan tidak membiarkan hidupmu sakit-sakitan. Kesembuhan itu pasti. Kesembuhan itu pasti. Mujizat itu pasti. Jawaban itu pasti. Bukankah Tuhan memberikan jawaban yang pasti bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bukankah Tuhan memberikan jawaban yang pasti bagi Daniel? Dalam keadaan sulit sekalipun, dia tertekan dan ditekan. Tapi karena dia berhati-hati, dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Dengar baik bagi saudara yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang mencelakakan kita. Kalaupun kita sedang mengalami sesuatu yang sulit kita pahami, sesuatu yang sulit kita mengerti, itu semuanya karena Tuhan mau menyatakan kebaikannya. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalaupun Tuhan tidak mau menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah yang lain. Tuhan mau cuma ketulusanmu, kemurnian hatimu. Oh, Tuhan mau motivasi hidupmu supaya engkau meluruskan motivasi-motivasi yang kau jalani di hari-hari ini. Sehingga dengan demikian, lewat hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya, di tengah-tengah kesulitan kita bisa tampil sebagai pemenang. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita memperoleh jawaban, kita memperoleh jamahan, kita memperoleh kuasa Tuhan. Janji Tuhan seperti firman Tuhan di dalam, saya selalu ingat ini, Yosua pasal 21 ayat 45, tidak ada satupun yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara yang Tuhan tidak sanggup penuhi. Semuanya, apapun modelnya, apapun bentuknya, Tuhan sanggup pulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua, di tengah kita menghadapi situasi yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Bertindaklah hati-hati. Hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan tindakanmu. Hati-hati, sedangkan kita sudah hati-hati masih bisa tergelincir. Sedangkan sudah kita hati-hati masih bisa terseleo. Sedangkan sudah hati-hati masih saja bisa kecolongan. Apalagi kita tidak hati-hati. Firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga perjalananmu dua di dalam ayat ini berkata, ayat yang 8. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam terjemahan bahasa hari-hari berkata, kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Double porsi. Saudara yang dikasih Tuhan. Di poin yang kedua ini, memberikan sebuah ketegasan. Jangan kita main-main dengan hidup ini. Kita harus hati-hati. Hati-hati kalau mengeluarkan kata-kata. Hati-hati kalau bersikap. Hati-hati kalau bertindak. Minta
kekuatan, minta hikmat, minta pewahyuan dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang, kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi alat, kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita bisa menjadi garam di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kehambaran. Mari, poin yang kedua dicatat, jadi catatan penting bagi kita. Yang ketiga, di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16, kita baca firman Tuhan ini di dalam kitab Rut yang pertama, kitab Rut yang pertama bisa ditampilkan. Ayat 16. Firman Tuhan berkata di poin yang ketiga ini, ungkapan Rut kepada sang mertua, jangan desak aku, katanya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, pendengar yang dikasih Tuhan, yang sedang ada dalam program ini, di poin yang ketiga, kita harus menghadapi sesuatu yang sulit dengan tidak cepat putus asa. Banyak orang sekarang hari ini cepat putus asa. Ambil jalan yang pintas. Dan akhirnya bukan jalan keluar yang dia peroleh, jalan buntu yang dia dapatkan. Karena cepat putus asa. Ini suatu contoh yang luar biasa. Seorang yang bernama Rut yang berlatar belakang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan suku yang dari turunan Yahudi, tapi luar biasa orang ini. Dia memiliki sebuah kepribadian yang patut kita contoh, yang patut kita adopsi perilaku hidupnya. Dia adalah memiliki sebuah pribadi yang tidak cepat menyerah. Pribadinya tangguh, pribadinya militan. Di tengah situasi yang sulit, kadang terlalu cepat kita menyerah, dan akhirnya kita tidak jadi saksi. Dan akhirnya kita tidak jadi berkat. Akhirnya kita tidak jadi batu penjuru, kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan cepat-cepat putus asa. Milihlah kepribadian yang tangguh, milihlah kepribadian yang militan, milihlah kepribadian yang memiliki spirit yang luar biasa. Makanya di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Artinya jangan begitu mudah menyerah. Rut berkali-kali dia mendengarkan nasihat-nasihat yang salah. Berkali-kali seorang mertua datang mengucapkan kata-kata, udahlah kau pulang sajalah. Tapi mari kita lihat, seandainya Rut pulang dan dia kembali ke tanah Moab, apa jadinya? Tidak ada yang namanya Daud. Tidak ada yang namanya Isai. Karena turunan Isai, turunan Daud datang dari seorang yang bernama Boas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin pribadimu dipakai Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini untuk menjadi berkat bagi istrimu, bagi anakmu, bagi suamimu, bagi mertuamu, bagi tetanggamu, bagi rekan-rekan di kantormu. Jangan cepat menyerah. Dengar baik, jangan cepat menyerah. Karena menyerah pada keadaan itu bukan jalan yang terbaik. Itu jalan buntu yang mengakibatkan engkau mengalami kekecewaan dan kehancuran. Jangan cepat menyerah. Engkau menyerahkan, justru menyerah jangan pada masalahmu.
Jangan menyerah pada situasimu. Jangan menyerah pada kondisi-kondisi kehidupanmu. Tetapi engkau harus menyerah kepada Tuhan. Rut berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saya percaya Tuhan tidak pernah akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya dalam kehidupan kita, jangan cepat menyerah. Sekali lagi, putus asa itu bukan jalan yang terbaik. Ada banyak orang yang ambil jalan pintas karena dia sudah putus asa. Akhirnya lari kepada hal-hal yang tidak sepatutnya kita kerjakan karena kita orang percaya, karena kita anak Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan, apalagi belum percaya kepada Tuhan Yesus, dengar baik firman Tuhan. Engkau bukan kebetulan ada dalam program ini. Engkau buka hati, apapun masalahmu, apapun tekanan hidupmu, apapun yang sedang membuat engkau frustrasi, engkau stres, dengarkan baik. Seperti seharusnya seorang Ruth stres menghadapi suaminya sudah tidak ada. Dia hanya bergantung kepada mertuanya yang perempuan karena mertuanya laki-laki sudah meninggal. Dan dia menuju pulang, dia tidak tahu arahnya yang seperti apa jadinya di sana. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bukankah Yesus yang kita sembah adalah Immanuel, yang artinya penyertanya jadi bagian kita? Saudara, jangan cepat menyerah. Karena penyerahan terhadap persoalan, terhadap masalahmu, justru menambah masalah-masalahmu yang baru. Tapi menyerahlah pada Tuhan. Poin yang kedua, bertindaklah hati-hati. Harus hati-hati dalam bertindak. Poin yang ketiga, mari saya kutip di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saya baca ayat yang Kejadian 39, Kejadian 39 ayatnya yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kata mendengar. Poin yang ketiga yang harus kita kerjakan di saat kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Pendengaran kita harus tajam. Orang kalau dengar cerita masalah yang begitu sulit, yang begitu berat, kalau dia dengar cerita seperti itu terlalu cepat down. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, Yusuf mendengar suara Tuhan. Kemanapun Yusuf berada, karena dalam pasal yang ke-39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam perjalanannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Makanya karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan berikan nasihat, berikan firman. Yusuf dengar firman Tuhan. Bukan dia dengar cerita-cerita yang tidak menguntungkan. Hari-hari ini, saudara kalau menghadapi persoalan masalah, jangan dengar YouTube. Dengar hal-hal yang aneh-aneh. Mari dengar, buka hatimu dengar firman Tuhan. Di YouTube banyak firman Tuhan. Dengar yang membangkitkan imanmu, yang membangkitkan semangatmu,
yang membangkitkan spiritmu. Jangan dengar yang tidak baik. Pendengaran kita ikut berpengaruh. Karena firman Tuhan berkata, dari iman timbul, dari dengar firman, iman itu kita bisa tumbuh. Kalau iman kita tumbuh, kita akan mengalami sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau iman kita mati, tidak dengar firman, tidak ada jadi apa-apa, saudara yang dikasih Tuhan. Poin yang berikutnya, ketika kita sedang mengalami sesuatu, sedang mengalami hal yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ada kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini, yang tidak khawatir, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Kata khawatir ini perlu kita jadikan sebuah catatan penting bagi hidup kita. Karena kekhawatiran menghambat iman kita. Kekhawatiran membuat doa kita jauh dari jawaban. Kekhawatiran membuat kita iman tidak bertumbuh. Kekhawatiran kita membuat kita menjadi tidak berdaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi firman Tuhan berkata di bagian yang lain, kalau engkau tidak khawatir, maka engkau melihat hari-harimu menjadi indah. Pendengar yang diberkati Tuhan, saudara yang sedang menyaksikan program ini, apa yang mendatangkan engkau khawatir, mari engkau hindari. Apa yang membuat engkau khawatir, mari engkau jauhi. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah membuat kita susah, menderita, dan melarat. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita menderita, sesuatu yang membuat kita melarat, mungkin karena kita sedang hidup dalam kekhawatiran. Abaikan segala bentuk kekhawatiran dalam hidupmu. Karena dengan kekhawatiran doamu tidak mendapat jawaban. Karena dengan kekhawatiran mujizat itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanmu. Karena dengan khawatir engkau tidak melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu. Jangan khawatir, janji Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, sebelum saya akhiri penyampaian firman Tuhan kesempatan ini, saya mau menantang saudara yang sedang menyaksikan program ini. Mari, maukah engkau buka hati buat Tuhan? Maukah engkau membuka hati buat firman yang hari ini engkau dengar? Yang hari ini engkau dengarkan. Maukah engkau buka hati? Mari, jika engkau buka hati, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk orang-orang yang ada dalam program ini, yang sedang menyaksikan program ini, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit, rasanya sudah tidak mungkin, rasanya mustahil, tapi kami bangga, kami bersyukur hari ini firman Tuhan berkata, sebab bagi engkau tidak ada yang mustahil. Kami ditakdirkan untuk sehat,
Kami ditakdirkan untuk sembuh. Kami ditakdirkan untuk mengalami kemenangan, kelimpahan, keuntungan yang besar, bahkan kemakmuran jadi bagian kami. Oleh sebab itu segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk keputusasaan, segala sesuatu yang membuat kami kurang bersemangat, hamba berdoa, hamba patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada dalam sakit, Tuhan jamah, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam persoalan, jalan keluar, mujizat Tuhan terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi dalam pertolongan Tuhan. Sebab itulah janjimu ya Tuhan. Kami percaya janjimu, kami percaya kuasamu, kami percaya firmanmu ya dan amin. Hamba berdoa dan memohon di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Hamba memohon mujizat Tuhan terjadi dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Jalan keluar, berbagai hal yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada jadi ada, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pulangkan segala puji, segala hormat, segala keagungan hanya bagimu. Dan kami menerima jawaban-jawaban doa, kami menerima mujizat, kami menerima pemulihan, kami menerima kemenangan, kami menerima kesembuhan, kami menerima mujizat demi mujizat. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus kami sehat, di dalam nama Yesus kami pulih, di dalam nama Yesus kami disembuhkan, di dalam nama Yesus kami memperoleh jawaban-jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terpuji nama Bapa di sorga. Ini harapan, ini doa, ini permohonan kami dan syukur kami atas doa-doa yang kami sudah naikkan. Dan kami percaya doa-doa kami itu mendapat jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.